Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam mata kuliah Ekonomi Publik 1. Kali ini kita akan membahas tentang pendapatan negara. Referensi yang bisa digunakan untuk textbook berbahasa asing bisa digunakan Public Finance, karangan David Hyman, atau Economics of the Public Sector, karangan dari Stiglitz. Adapun yang berbahasa Indonesia, silahkan teman-teman bisa menggunakan buku atau sumber bacaan dari siapa saja. Materi kali ini kita akan membahas tentang pendapatan negara. Satu dari beberapa materi yang akan kita bahas. Mari kita mulai. Sebelum kita membahas tentang pendapatan negara, ada baiknya kita mengingat kembali apa fungsi pemerintah. Atau dalam perekonomian, pemerintah memiliki fungsi fiskal yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran. Di sini dapat dijelaskan bahwa pemerintah mempunyai 3 fungsi utama menurut Musgrave atau disebut sebagai fiscal function. Yang pertama adalah berkaitan dengan fungsi alokasi, di mana fungsi alokasi bertujuan untuk mengatasi masalah inefisiensi dalam alokasi sumber-sumber ekonomi. Sumber-sumber ekonomi ini dapat diartikan sangat luas. Misalnya, dalam pengertian sumber daya. Sumber daya ini atau endowment bisa diartikan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya apapun yang berada di lingkungan atau di alam ini. Atau dapat juga diartikan sumber ekonomi ini adalah faktor-faktor produksi atau input-input yang akan digunakan dalam proses produksi. Yang kedua adalah fungsi distribusi. Fungsi distribusi ini bertujuan untuk mendistribusikan penghasilan dan kekayaan kepada masyarakat. Tujuannya agar merata sehingga tercapai masyarakat yang adil dan makmur. Yang didistribusikan di sini adalah barang dan jasa. Berbeda dengan fungsi alokasi tadi, yang dialokasikan adalah faktor produksi atau input. Sementara untuk fungsi distribusi, yang didistribusikan adalah barang dan jasa atau output. Artinya, yang siap untuk digunakan atau yang siap untuk dikonsumsi. Yang ketiga adalah fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi ini digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul akibat adanya fluktuasi perekonomian dan menjaga atau menjamin tersedianya lapangan kerja serta menjaga stabilitas harga. Jadi fungsi stabilisasi ini menjaga perekonomian agar tetap stabil, aman atau terkendali dari adanya fluktuasi ekonomi yang tidak menentu. Dalam literatur ekonomi publik dan perpajakan yang lain, di samping ada fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi, ada juga fungsi regulasi. Pemerintah memiliki fungsi regulasi, yaitu menyusun atau membuat undang-undang bersama dengan DPR. Nah, fungsi yang 4 tadi, alokasi, distribusi, stabilisasi, dan regulasi, ini digunakan atau dijalankan oleh pemerintah guna meminimalisasi terjadinya kegagalan pasar atau market failure.
Sehingga diharapkan dengan berjalannya 4 fungsi tadi, maka mekanisme pasar menjadi kembali berjalan dengan semestinya atau menuju pada market clearing. Nah, di sini kita fokus kepada pendapatan negara. Jadi di dalam fungsi pemerintah tadi, dalam alokasi, distribusi, regulasi, dan juga fungsi stabilisasi, pemerintah menggunakan yang namanya anggaran atau pengelolaan anggaran. Dalam pengelolaan anggaran ada pintu masuk atau pos masuk dan ada pos keluar. Pos masuk atau yang masuk ke dalam kas negara disebut sebagai pendapatan negara. Di sini kita bisa melihat realisasi APBN 31 Agustus 2021 yang kita lingkari berwarna merah. Ini adalah atau A, ya ini adalah pos dari pendapatan negara. Di sini kita bisa melihat pendapatan negara terdiri dari room 1, Romawi 1, pendapatan atau penerimaan dalam negeri, terus kemudian room 2, penerimaan hibah. Jadi pendapatan negara yang diterima oleh pemerintah itu berasal dari pendapatan dalam negeri dan penerimaan hibah. Sementara untuk pendapatan dalam negeri sendiri berasal dari penerimaan perpajakan dan PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Dalam istilah textbook, pendapatan dalam negeri ini yang terdiri dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak diistilahkan sebagai tax dan non-tax. Tax adalah penerimaan perpajakan, non-tax adalah penerimaan negara bukan pajak. Mari kita lihat selanjutnya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa pendapatan negara ya, ini terdiri dari dua, yaitu pendapatan dalam negeri dan penerimaan hibah. Pendapatan dalam negeri ini dibagi menjadi dua, yaitu tax dan non-tax, atau penerimaan perpajakan, tax, dan PNBP, penerimaan negara bukan pajak atau non-tax. Nah, mari kita uraikan satu-satu. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 PMK-05/2007 dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan APBN atau dalam hal ini adalah pendapatan negara dari sisi pendapatan negara dan hibah. Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan negara. Sehingga apapun bentuknya, pendapatan negara ini akan menambah kas negara. Pendapatan negara terdiri dari dua, yaitu pendapatan dalam negeri dan hibah. Sekarang kita melihat pendapatan dalam negeri. Pendapatan dalam negeri terdiri dari tax dan non-tax. Sementara penerimaan hibah atau disebut sebagai hibah saja adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri serta sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri yang menjadi hak pemerintah. Jadi yang namanya hibah adalah pemberian baik dari swasta dalam negeri maupun swasta maupun pemerintah dari luar negeri. Dan itu semua menjadi hak pemerintah dan tidak ada kewajiban untuk mengembalikan karena ini berupa hibah atau hadiah. Kemudian pendapatan dalam negeri tadi dibagi menjadi tax dan non-tax. Yang tax atau pajak, penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari satu,
pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional atau luar negeri. Nah, untuk pajak dalam negeri ini seperti misalnya pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak biaya perolehan dan hasil atas tanah dan bangunan, ya. Kemudian pajak lainnya dan juga cukai, ya. Nah, ini masuk dalam pajak dalam negeri. Sementara untuk pajak perdagangan internasional, yaitu berkaitan dengan barang yang masuk dan barang yang keluar ke wilayah Indonesia, itu disebut sebagai bea masuk kalau itu barang dikenakan untuk barang yang masuk atau barang impor, dan bea keluar dikenakan pada barang yang diekspor. Nah, mari kita lihat lagi tentang penerimaan negara bukan pajak yang non-tax. Kalau tadi sebelumnya adalah tentang tax atau pajak. Sekarang yang bukan pajak. Nah, untuk yang bukan pajak ini apa pengertiannya atau definisinya? Ya. PNBP atau non-tax ini adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ini menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan pajak dan hibah. Dan ini PNBP ini dikelola dalam mekanisme APBN. Jadi penerimaan negara bukan pajak yang jelas adalah bukan berasal dari pajak dan hibah. Namun tadi dijelaskan yaitu berasal dari segala pungutan, segala pemasukan yang dibayar oleh orang pribadi ataupun badan. Nah, kemudian apa itu kriteria objek PNBP? Nah, di sini penerimaan negara bukan pajak ada kriteria objeknya. Ya. Yang pertama, pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Ya, jadi objek yang bisa ditarik sebagai sumber penerimaan negara melalui PNBP ini atas yang pertama pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Ya. Yang kedua, contohnya misalnya fungsi pemerintah untuk melayani orang pribadi maupun badan berkaitan dengan tugas-tugas tertentu, sehingga secara undang-undang atau diatur dalam undang-undang bahwa orang pribadi atau badan tersebut memberikan pungutan atau masukan kepada pemerintah yang sah, dan ini masuk ke dalam PNBP. Yang kedua, sebagai objek PNBP adalah penggunaan dana yang bersumber dari APBN. Ya. Apapun penggunaan dana dari APBN ini pun akan memberikan pemasukan, ya. Pemasukan atau reward atau return, ya. Dan ini masuk di dalam penerimaan negara yang bukan pajak. Kemudian objek yang PNBP yang lain adalah pengelolaan kekayaan negara. Segala apapun yang digunakan untuk mengelola kekayaan negara, baik itu diinvestasikan ke misalnya pasar modal, atau kekayaan negara ini diolah sedemikian rupa sehingga akan memberikan pemasukan uang, maka keuangan atau pemasukan ini juga secara legal, secara sah dimiliki atau masuk ke dalam kas negara. Objek PNBP yang lain adalah penetapan peraturan perundang-undangan. Jelas, segala apapun yang ditetapkan oleh undang-undang yang sah itu digunakan sebagai penerimaan negara yang
bukan bersumber dari pajak, maka itu adalah sah, legal, akan menjadi objek dari PNBP. Oke, selanjutnya kita melangkah pada cakupan objek PNBP. Ya. Dalam PNBP ini penerimaan negara bukan pajak, aktivitas apa saja sih sebenarnya yang dapat memberikan penerimaan negara ini yang bukan pajak? Yang pertama adalah dari pemanfaatan sumber daya alam tadi. Itu akan memberikan masukan atau uang masuk ke kas negara. Kemudian yang kedua adalah pelayanan, ya, pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Yang ketiga adalah pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Nanti akan dijelaskan. Kemudian pengelolaan barang milik negara, dan yang kelima pengelolaan dana. Nah, mari kita lihat cakupan objek PNBP ini. Nah, yang pertama adalah pemanfaatan sumber daya alam. Misalnya pemanfaatan bumi, air, udara, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ini dikuasai oleh negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 ya, pasal 33. Kemudian yang kedua adalah pelayanan. Ya, dari pelayanan, apa yang dimaksud pelayanan? Yaitu segala bentuk penyediaan barang, jasa, atau pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab pemerintah, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, segala bentuk pelayanan dari pemerintah kepada masyarakatnya. Nah, ini akan diperbolehkan atau secara undang-undang akan memberikan penghasilan atau penerimaan yang masuk ke kas negara. Selanjutnya adalah pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, di sini maksudnya pengelolaan atas kekayaan negara yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang dijadikan penyertaan modal negara atau perolehan lain yang sah. Jadi kekayaan negara betul, tapi ini khusus ya, dipisahkan, ini khusus digunakan untuk penyertaan modal negara atau dapat dengan porsi tertentu dari kekayaan negara ini masuk sebagai investasi seperti itu. Ya, kemudian pengelolaan barang milik negara. Nah, pengelolaan barang milik negara ini adalah kegiatan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindah tanganan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara APBN atau berasal dari perolehan lain yang sah. Jadi ini barang milik negara apapun bentuknya ini dikelola, dan ini menimbulkan suatu kegiatan baik menggunakan, memanfaatkan, memindah tangankan dan sebagainya. Nah, ini akan menimbulkan pemasukan atau penerimaan bagi kas negara. Oke. Kemudian yang terakhir dari cakupan objek PNBP adalah pengelolaan dana. Nah, ini maksudnya adalah pengelolaan atas dana pemerintah yang berasal dari APBN dan perolehan lain yang sah untuk tujuan tertentu. Nah, ini pengelolaan dana ini ada kekhususan tujuan, misalnya untuk tujuan tertentu. Nah, dan ini berdasarkan undang-undang sah gitu ya. Sah ini masuk ke dalam penerimaan negara yang bukan pajak. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, sekarang kita menuju kembali pada teks atau penerimaan perpajakan. Nah, teks atau pajak apa itu? Nah, referensi yang sering digunakan adalah pengerjaan pajak menurut Profesor Dr. Andriani. Nah, di sini pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan. Nah, ya, di sini ada yang dapat dipaksakan, yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Nah, di sini ada beberapa hal ya yang penting. Ya, mari kita coba simpelkan. Ya. Jadi yang pertama adalah tadi iuran kepada negara. Nah, berarti kontribusi kepada negara ini diatur berdasarkan undang-undang. Ya. Kemudian di sini dapat dipaksakan. Dapat dipaksakan. Jadi pajak itu dapat dipaksakan. Kemudian tidak memberikan imbalan secara langsung. Jadi pajak yang dibayarkan misalnya seseorang si A kepada negara ini si A itu tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pembayaran pajaknya. Nah, ini akan membedakan dengan retribusi. Misalnya pajak penghasilan. Ya, si A membayarkan pajak penghasilan karena dia seorang ASN atau PNS 10% dari penghasilannya, maka uang pajak ini yang dibayar kepada negara tidak serta-merta langsung memberikan manfaat kepada si A tersebut. Ya. Namun di sini dikumpulkan oleh negara dalam kas ya sebagai penerimaan atau pendapatan negara. Nah, ini digunakan untuk keperluan negara. Jadi yang setelah dikumpulkan tadi dalam kas, dan ini peruntukannya itu untuk pengeluaran-pengeluaran yang umum. Ya, tadi juga dijelaskan ya dalam pengertian Andriani tadi, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang umum. Jadi tidak secara khusus. Nah, ini yang membedakan dengan nanti ada istilah retribusi. Ya, sedikit saya sampaikan, kalau retribusi itu ada kekhususan untuk tertentu. Misalnya retribusi parkir misalnya. Nah, di sini maka uang yang dibayarkan untuk parkir tersebut digunakan akan mendapat imbal langsung kepada yang parkir di situ. Apa misalnya? Yaitu digunakan untuk perbaikan sarana parkir misalnya. Jadi parkir menjadi semakin luas, parkir menjadi semakin aman, semakin bagus, dan seterusnya. Jadi kalau retribusi itu langsung atau mendapatkan imbal langsung kepada yang membayarkan. Ya. Mari kita lanjutkan. Nah, uang yang masuk ke dalam kas negara tadi secara umum masuk ke dalam kas, maka ini digunakan untuk apa saja? Nah, yang pertama digunakan untuk pembangunan secara sarana umum atau fasilitas umum atau provision public goods ya. Untuk provisi menyediakan public goods, barang-barang publik, biasanya seperti itu. Nah, misalnya untuk jembatan, pembangunan jalan umum ya. Kemudian rumah sakit, puskesmas, sekolah, kantor polisi, kantor pemerintah, pemadam kebakaran, halte, kemudian terminal mungkin ya, fasilitas-fasilitas lain yang dapat dinikmati oleh publik atau oleh masyarakat umum. Nah, ini uang berasal dari uang pajak tadi. Nah, yang selanjutnya adalah pajak itu digunakan sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan negara. Nah, artinya suatu negara dapat dijalankan oleh aparatur negara gitu ya. Aparatur negara itu kan diberi gaji. Ya. Misalnya pembayaran gaji pegawai negeri atau ASN, nah, presiden, ya, polisi, hakim, ya, dan pembayaran gaji yang lain ya, yang diberikan kepada aparatur negara, karena mereka adalah aparatur negara atau penyelenggara negara. Kalau tidak ada mereka, maka negara tidak bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, selanjutnya pajak itu juga untuk pembiayaan yang lain. Misalnya untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, berarti untuk faktor keamanan, faktor keselamatan, dan pembiayaan yang lainnya. Oke, sekarang
kita akan melihat bagaimana ciri-ciri dari pajak. Ya, ada beberapa ciri dari pajak. Ya, yang pertama adalah pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Artinya aturan-aturan yang berada di bawah undang-undang. Jadi pajak itu tidak asal-asalan, tetapi ada perundang-undangan, ada undang-undang dan aturan-aturan lainnya yang mengatur tentang pajak ini. Yang kedua, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual. Apa itu maksudnya? Kontraprestasi individual itu imbal jasa, ya, atau imbal prestasi tadi. Artinya yang membayarkan pajak itu tidak serta-merta langsung mendapatkan manfaat dari uang pajak yang diberikan tadi. Jadi tidak ada kontraprestasi individual, jadi tidak ada imbal jasa ya, apapun yang langsung dinikmati oleh si pembayar pajak, tidak ada. Kemudian pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi di sini ada pajak yang masuk ke kas pusat atau APBN, ada pajak yang masuk ke kas daerah, baik itu adalah masuk ke pemerintah daerah provinsi maupun masuk ke pemerintah daerah kabupaten atau kota, ya, APBD. Ada yang masuk ke APBN, ada yang masuk ke APBD Prof, ada yang masuk ke APBD Kap maupun kota. Selanjutnya, pajak diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Jadi pajak, namanya pajak itu dikumpulkan jadi satu dalam satu kas negara, dan ini nanti digunakan untuk pengeluaran pemerintah secara umum tadi. Apapun bentuk pengeluaran pemerintahnya. Jadi tidak ada kekhususan di sini. Ya, semua pajak digunakan untuk pengeluaran pemerintah, apapun bentuknya. Kemudian pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu fungsi mengatur. Jadi nanti ada fungsi pajak budgeter, yaitu untuk menambah pundi-pundi kas budgeter, dan ada pula fungsi yang lain, yaitu fungsi mengatur atau reguler mengatur. Artinya pajak itu untuk mengatur misalnya arus barang yang diekspor atau arus barang yang diimpor. Jadi akan dapat diawasi dengan baik dengan menggunakan instrumen pajak ini. Ya. Mari kita lihat selanjutnya. Ya. Nah, ini pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan. Jadi kalau sudah berdasarkan undang-undang, berarti ini bersifat memaksa. Ya. Memaksa. Siapapun yang kena aturan dalam undang-undang ini pasti dipaksa ya untuk dalam hal ini membayar pajak. Ya. Di sini pembuat undang-undangnya adalah Presiden dan DPR. Nah, ini yang yang dipungut pajaknya adalah rakyat, begitu ya. Nah, di sini kita mari membedakan pajak dengan istilah yang lain. Penerimaan-penerimaan yang lain yang bukan pajak gitu ya. Yang pertama adalah retribusi tadi. Retribusi ini yang paling mencolok membedakan dengan pajak adalah kalau retribusi mendapatkan kontraprestasi langsung. Artinya mendapatkan imbal langsung atas pajak yang dibayarkan. Nah, sehingga retribusi ini biasanya khusus untuk tertentu ya, kegiatan tertentu atau untuk penggunaan fasilitas-fasilitas tertentu. Nah, di sini lebih jelas uraiannya. Unsur yang melekat pada retribusi adalah pemungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang, jelas undang-undang yang mengatur. Kemudian dapat dipaksakan. Ya. Pemungutan dilakukan oleh negara. Negara ini bisa juga berarti pemerintah daerah ya. Misalnya retribusi tadi yang ada di daerah-daerah. Nah, ini masuk di sini.
Kemudian digunakan untuk pengeluaran masyarakat, pengeluaran bagi masyarakat umum, ya. Nah, yang merasakan masyarakat umum, namun pengeluaran ini biasanya bersifat khusus ya untuk misalnya tadi retribusi parkir, retribusi pasar, berarti ini uang yang terkumpul dari retribusi ini untuk perbaikan pasar, sehingga pasar itu nanti dapat dinikmati secara umum oleh masyarakat lebih baik. Retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi terminal misalnya. Nah, dengan adanya retribusi ini maka digunakan untuk perbaikan yang ada di terminal tersebut, sehingga nanti terminal bisa kelihatan rapi, bersih, fasilitas umum seperti toilet, ya, tempat musola, tempat sholat, kemudian tempat istirahat, tempat bermain mungkin itu di terminal bisa menjadi baik fasilitasnya karena atau berasal dari retribusi terminal. Jadi khusus. Nah, di sini yang menjadi nomor 5 menjadi kekhususan, yaitu kontraprestasi langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Jadi mendapatkan manfaat langsung. Ketika dia membayar parkir, berarti nanti yang membayar parkir tersebut mendapatkan manfaat langsung dari perbaikan sarana parkir, ya, parkir yang luas, parkir yang bersih, parkir yang aman gitu ya. Demikian juga retribusi pasar, retribusi terminal, sehingga masyarakat yang membayar retribusi terminal juga mendapatkan manfaat langsung dari fasilitas terminal yang semakin baik, seperti itu ya. Kemudian seperti pajak yang lain, penerimaan pajak namun bukan pajak, yaitu sumbangan. Nah, kalau sumbangan ini bersifat lebih fleksibel lagi ya. Nah, ini yang mendapat manfaat, adalah yang menerima sumbangan. Ini sangat fleksibel. Ini kalau boleh disamakan dengan seperti sedekah gitu ya, sodakoh atau sedekah ini kan fleksibel sekali. Nah, untuk itu yang namanya sumbangan ini, ya ini biasanya dalam hal ini sumbangan yang dikelola pemerintah ini dilakukan oleh kepentingan sekelompok masyarakat tertentu dan tidak memerlukan dasar hukum. Jadi lebih fleksibel gitu, tidak memerlukan dasar-dasar hukum ya, karena sumbangan kan bebas berapapun nominalnya kepada siapapun. Nah, sumbangan pungutannya tidak berdasarkan undang-undang, tetapi bersifat gotong royong, sukarela gitu ya, lebih ke altruism ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan menuju atau membahas tentang distribusi beban pemerintah. Nah, apa maksudnya? Nah, artinya tadi di dalam APBN ada pos atau sisi yang namanya pendapatan negara. Bagaimana pemerintah ya berusaha semaksimal mungkin untuk menambah pundi-pundi kas APBN-nya atau dari sisi pendapatan negaranya. Nah, ini tentu menjadi tanggung jawab dan beban dari pemerintah, gitu ya. Bagaimana pemerintah harus mencari sumber-sumber pajak misalnya atau yang bukan pajak, ini kan tentu menjadi beban dari pemerintah. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan distribusi beban pemerintah ini, pemerintah dalam hal ini berusaha untuk meng-share beban pemerintah ini supaya ditanggung bareng-bareng dengan masyarakatnya, yaitu dalam hal ini melalui pajak. Jadi beban pemerintah harus mengumpulkan banyak uang untuk mendanai pembangunan, maka untuk mendanai pembangunan ini dengan menambah kas negara ini melalui masyarakat ikut berpartisipasi melalui pajak. Jadi bebannya pemerintah di-share ya, didistribusikan kepada masyarakat. Jadi masyarakat secara luas. Sehingga dalam hal ini pemerintah tidak memikul sendiri untuk mendapatkan pendapatan negara ini, tetapi juga dibantu ya, disokong, saling
menguatkan, yaitu pajak yang berasal dari masyarakatnya. Nah, di sini fungsi pajak, ya, jadi pajak ini yang tadi digunakan oleh pemerintah, instrumen pajak ini digunakan untuk menambah utamanya menambah kas negara atau pendapatan negara, ya. Atau di sini kita melihat fungsi pajak itu yaitu budgeter, ya. Budgeter itu untuk menambah kas, to raise government revenue, jadi untuk menambah kas negara. Nah, sehingga pemungutan pajak ini yang baik itu harus dapat memenuhi asas revenue productivity. Jadi penerimaan dari pajak ini bisa benar-benar menambah kas yang signifikan, begitu, produktif. Nah, pajak ini tidak hanya berfungsi untuk menambah pundi-pundi kas saja, tetapi juga fungsi yang lain, yaitu fungsi reguleran, yaitu fungsi mengatur, mengawasi jalannya perekonomian, ya, atau tujuan-tujuan tertentu. Jadi untuk mengatur, ya, intinya mengatur, ya, supaya perekonomian yang berjalan itu dapat sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah tentunya. Nah, di sini contohnya, ya, biaya masuk, ya, biaya masuk berarti dikenakan untuk barang-barang yang impor, barang yang masuk itu dikenakan katakanlah dinaikkan, biaya masuknya dinaikkan supaya derasnya arus impor barang-barang yang masuk keluar negeri ke dalam negeri itu dapat dibatasi dengan biaya masuk yang tinggi. Nah, terutama ini untuk barang-barang yang sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri. Nah, kalau seperti itu berarti kita lebih mencintai produk dalam negeri, begitu ya. Masyarakat diajak untuk lebih membeli produk-produk dalam negeri, sehingga tingginya biaya masuk barang-barang tertentu tadi, ya, yang bisa diproduksi dalam negeri itu digunakan atau ditujukan untuk melindungi produksi dalam negeri, ya, terutama barang-barang impor yang tadi yang bisa diproduksi dalam negeri, ya. Contohnya itu, ya, untuk mengatur itu. Kemudian yang kedua contohnya adalah untuk mengatur reguleran ini, yaitu menghambat kegiatan perdagangan. Nah, misalnya pajak ekspor dinaikkan, ya, ketika terjadi kelangkaan produk di dalam negeri. Ini sebaliknya, misalnya seperti kejadian beberapa bulan lalu, ya, kita krisis minyak, ya, minyak sawit atau minyak goreng, gitu ya, minyak goreng langka. Nah, ternyata, ya, singkat cerita gitu ya, bahwa minyak tersebut ternyata ada sebagian persen stok minyak yang ada di dalam negeri ternyata diekspor keluar, gitu ya, diekspor. Nah, ini tentu menyebabkan kelangkaan minyak yang ada di dalam negeri. Nah, oleh karena itu maka semestinya, ya, pemerintah itu menghambat keluarnya atau ekspornya minyak keluar, gitu ya, sehingga dipenuhi dulu, ya, kebutuhan minyak di dalam negeri. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini fungsi reguleran atau mengatur, ya. Oke, selanjutnya ini ada beberapa pakar, ya, yang membahas tentang distribusi beban pemerintah ini berupa pajak ini, ya. Nah, yang pertama adalah dari Adam Smith. Nah, ini namanya Smith's Canons, ya, bahwa dalam mendistribusikan beban pemerintah atau bentuk pengenaan pajak kepada wajib pajak, gitu ya, dibebankan kepada wajib pajak, ini Adam Smith mengajukan beberapa prinsip yang harus mendasari pengenaan pajak tersebut supaya baik, gitu ya, pelaksanaannya. Yaitu yang pertama adalah prinsip kesamaan atau keadilan atau equity. Ya. Yang kedua adalah prinsip kepastian, certainty. Yang ketiga adalah prinsip kecocokan atau kelayakan, convenience. Dan yang keempat adalah prinsip ekonomi. Ya, ada 4 prinsip ini menurut Adam Smith, ya, atau Smith's Canons, ya. Ya. Nanti dicek canons atau cordons, ya, nanti teman-teman mengecek. Yang pertama adalah prinsip kesamaan atau keadilan atau equity. Di sini adalah
beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar di dalam distribusi beban pajak. Jadi pajak yang dikenakan kepada masyarakat itu adil. Adil di sini artinya kemampuan relatif. Jadi masing-masing wajib pajak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ya, mungkin yang sebagai contoh yang pas di sini adalah pajak progresif mungkin ya. Jadi kepada mereka yang memiliki kekayaan yang besar, kekayaannya yang banyak, penghasilan yang tinggi, ini dikenai persentase pajak yang lebih tinggi, gitu ya. Sementara masyarakat yang penghasilannya rendah juga dikenai persentase pajak yang rendah pula. Atau bahkan dalam threshold tertentu, dalam batas tertentu, masyarakat yang penghasilannya tidak mencapai sekian rupiah, maka dia justru tidak membayar pajak atau tidak kena pajak ya, penghasilan tidak kena pajak kalau di bawah sekian rupiah. Nah, ini penerapan ini sesuai dengan prinsip keadilan ya, equity, sesuai dengan kemampuan relatif masing-masing wajib pajak. Kemudian kepastian atau certainty, jelas, itu pasti bahwa pajak harus tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak sehingga mudah dimengerti dan mudah administrasinya. Nah, bagi sekarang menggunakan online ya, serba online sehingga sangat dimudahkan dalam proses-proses pembayaran pajak semacam ini. Jadi pasti. Kemudian prinsip kelayakan atau convenience. Ya, di sini kecocokan atau kelayakan. Di sini pajak jangan sampai menekan si wajib pajak sehingga wajib pajak akan dengan suka dan senang hati melakukan pembayaran pajak. Jadi pajak yang diterapkan, yang dibebankan kepada masyarakat ini tidak membebani secara rasional ya, tidak terbebani secara rasional sehingga mereka membayar pajak dengan ya memang layak segitu membayarnya, jadi tidak dibebankan sehingga masyarakat yang wajib pajak membayar dengan sukarela atau dengan senang hati. Oke, yang keempat adalah prinsip ekonomi, yaitu ekonomi ya. Pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal. Dalam arti jangan sampai biaya pemungutan lebih besar daripada jumlah penerimaan pajaknya. Jadi ekonomi atau ekonomis, jadi efisien ya, boleh dikatakan efisien. Jadi meskipun kerugi atau menimbulkan kerugian pun yang minimal ya. Artinya apa? Biaya pemungutan misalnya biaya untuk membuat kertasnya, biaya untuk menggaji atau membayar orang-orang yang nariki pajak misalnya ya, biaya untuk akomodasinya, transportasinya mungkin ya berkaitan dengan pemungutan atau pemungutan pajak ini tidak lebih besar dari uang yang diperoleh dari wajib pajak tadi. Nah, misalnya saya sebagai tugas pajak mendatangi rumah-rumah misalnya ya, berarti saya untuk biaya untuk membayar saya, biaya untuk membuat kertas, untuk transportasi saya, itu adalah sebagai biaya pemungutan. Nah, ini jangan sampai melebihi dari uang penerimaan dari pajak. Misalnya saya sudah mengunjungi si A, si B, si C, dari si A bayar sekian, B bayar sekian, si C bayar sekian, dikumpulkan sebagai penerimaan pajak. Nah, ini tidak boleh lebih kecil daripada biaya-biaya yang dikeluarkan tadi. Baik. Nah, selanjutnya tadi menurut Adam Smith ya, yang kedua adalah berdasarkan pendekatan benefit approach and ability to pay approach. Benefit approach. Nah, di sini artinya bahwa prinsip pengenaan pajak berdasarkan manfaat yang diterima oleh si wajib pajak ya dari pembayaran pajak kepada pemerintah. Ini ketika masyarakat mendapatkan manfaat yang besar, tentu
masyarakat akan dengan lebih sukarela membayar pajaknya. Namun jika masyarakat tidak merasakan dari akibat atau dampak dari bayar pajaknya, maka masyarakat akan bertanya-tanya atau tidak puas ya dengan atau mungkin dengan berat hati membayarkan pajaknya. Seperti itu. Nah, kemudian ada pendekatan ability to pay approach. Di sini wajib pajak akan dikenai beban pajak sesuai dengan kemampuan untuk membayarnya. Jadi misalnya dengan penghasilan sekian, Bapak bisa membayar pajak berapa gitu ya. Ya seperti itu. Jadi pendekatan-pendekatan yang lebih humanis ya, yaitu dengan berapa sih sebenarnya pajak yang bisa Bapak bayarkan secara rasional ya, secara administratif ya, yang rasional itu berapa sih, itu ability to pay. Ya, kemudian nanti secara pendekatan humanis juga benefit approach ya, semakin banyak manfaat yang diperoleh maka wajib pajak dapat atau bersedia untuk membayar lebih banyak gitu ya, dengan lebih senang hati karena manfaatnya benar-benar dapat dirasakannya. Ya. Untuk yang benefit approach ya, hal ini seolah-olah sama dengan pembelian barang dan jasa ya, benefit approach ya, di mana harga yang harus dibayarkan ya, ketika membeli barang tersebut maka sesuai dengan manfaat yang dinikmati oleh pembeli ya, seperti jual beli barang ya. Nah, ability to pay approach tadi, yaitu bahwa seorang wajib pajak akan dikenai beban pajak sesuai dengan kemampuannya untuk membayar pajak. Nah, konsep yang ketiga ada Adam Smith, kemudian menggunakan pendekatan benefit dan ability to pay. Kemudian yang ketiga adalah konsep equal sacrifice. Nah, di sini yaitu membayar pajak sesuai prinsip kesamaan, maka pembayaran yang dimaksud tergolong beban real yang diderita oleh seorang wajib pajak. Beban real ini diukur ya dengan besarnya kepuasan atau utility yang hilang ya, karena pembayaran pajak tersebut. Nah, adapun prinsip atas dasar pengorbanan yang dilakukan wajib pajak atau ability ya, kepuasan yang hilang tersebut ya karena membayar pajak, ini ada 3, yaitu equal absolute sacrifice atau kesamaan pengorbanan secara absolut, equal proportional sacrifice, kesamaan pengorbanan secara proporsional, dan kesamaan pengorbanan secara marginal atau equal marginal sacrifice. Ya, apa itu? Ya, yang pertama adalah equal sacrifice ya. Equal sacrifice itu apa sih sebenarnya ya? Nah, di sini kita lihat yang pertama adalah kesamaan pengorbanan secara absolut ya. Bahwa distribusi pajak harus demikian rupa sehingga pengurangan kepuasan total, jadi yang dikorbankan, kepuasan yang dikorbankan itu di antara kedua orang adalah sama. Ya. Jadi yang dibebankan pada orang satu dengan orang lain, kepuasan yang hilang itu sama gitu ya. Sehingga dia dengan membayar pajak yang sama itu sebenarnya equal ya, sama sama dengan pengurangan kepuasan totalnya itu yang hilang itu orang. Kemudian yang proporsional ya, kesamaan pengorbanan secara proporsional, itu pengenaan pajak harus demikian rupa sehingga proporsi dari pengurangan kepuasan total antara dua orang adalah sama. Kalau tadi total itu rupiahnya sama, kalau di sini proporsi persentase mungkin ya. Persentase pengurangan kepuasannya itu sekian, persentase pengurangan si B sekian, itu proporsional. Ya, contohnya misalnya penghasilan ya, berarti pajak untuk golongan 3 itu dipotong misalnya 5% ya. Nah, 5% berarti proporsional 5% yang golongan 3A misalnya berapa, 4 juta misalnya, kemudian yang proporsional 5% juga dipotong untuk yang golongan 3C misalnya 4.500.000 misalnya.
Nah, itu secara proporsi dikenai pajak yang proporsinya sama, gitu, 5%. Gitu. Kalau tadi yang sacrifice absolut, rupiahnya yang sama, ya. Sama-sama dipotong 1 jutaan. Nah, itu si A dipotong 1 juta, si B dipotong 1 juta. Nah, kalau yang ketiga adalah marginal, ya, kesamaan pengorbanan secara marginal. Beban pajak didistribusikan sedemikian rupa di antara kedua orang sehingga kepuasan total sudah dikurangi pajak antara kedua orang tersebut sama besar. Jadi dikurangi dulu, ada selisihnya, ada pemotongan dulu. Jadi kedua orang kepuasan total sesudah dikurangi dengan pajak. Jadi dihitungnya terakhir ketika pajaknya dikenakan si A sekian, kemudian pajaknya juga dikenakan si B sekian, maka setelah dikurangi pajak ini kepuasannya harus sama. Jadi itu marginal. Jadi pemotongannya itu untuk si A dan si B setelah dipotong pajak tetap memberikan kepuasan yang sama. Si A masih bisa beli TV, si B juga masih bisa beli TV dengan spek yang sama setelah dikurangi dengan pajak. Nah, seperti itu. Ya, saya kira itu dulu teman-teman sekalian untuk pembahasan kita berkaitan dengan penerimaan pemerintah atau secara umum pendapatan negara, ya, di mana pemerintah memiliki fungsi yang mengatur, ya, fungsi yang mengatur secara reguleran maupun fungsi budgetar tadi, ya, untuk menerima negara pajak tadi untuk menambah pundi-pundi kas, gitu ya. Secara umum pemerintah menjalankan fungsi fiskal, gitu. Fungsi fiskal tadi sudah dijelaskan, ada alokasi, distribusi, regulasi dan stabilisasi tadi, di mana pemerintah bagaimana caranya untuk menambah atau menggali pendapatan negara dari berbagai sumber tadi. Saya kira itu teman-teman sekalian, sampai ketemu di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.